Oke, kita lanjut di video pembelajaran ketiga untuk sistem arus listrik ya. Sistem hukum Kirchhoff ini sebetulnya. Ada beberapa postulat atau hukum di fisika yang ingin saya ingatkan lagi. Nanti biar nyambung gitu ya sama yang saya jelaskan. Jadi seperti listrik, arus listrik, kuat arus listrik. Kuat arus listrik itu adalah laju muatan listrik yang mengalir setiap detik. Jadi saya bisa tuliskan IT sebagai turunan dari Q, di mana Q-nya adalah muatan listrik, atau Q sama dengan integral dari IT gitu ya. Kemudian ada yang namanya hukum hambatan, hukum ohmmeter. Nah, arus listrik sama dengan V per R. V-nya adalah tegangan, R-nya adalah hambatan, atau R sama dengan V per I. Ya, saya nggak tahu kalian di fisika SMA belajarnya ngingatnya gimana ya. Kadang suka pakai di rumus cekatnya itu disingkat-singkat, bebas lah. Yang pasti itu terkait dengan hukum hambatan ya, I sama dengan V per R. Kemudian ada hukum induksi Faraday. Jadi ini kalau sebuah rangkaian listrik itu kan sebetulnya bisa jadi ada resistor, ada konduktor, ada kapasitor gitu ya. Nah, kalau resistor tadi sudah kita bahas, I sama dengan V per R. Kalau induktor itu kita punya hukumnya adalah V sama dengan L dikali lajunya I atau turunan I terhadap T. Kemudian kalau kapasitor itu adalah C. C itu sama dengan muatannya dibagi dengan tegangan listrik. Jadi bayangkan di sebuah rangkaian listrik saya punya tiga-tiganya, hambatan atau resistor, kemudian saya punya induktor, saya juga punya kapasitor. Jadi nanti akan seperti apa gitu ya persamaannya. Nah, jadi ini kita sebut sebagai RLC sirkuit. Jadi R itu dari resistor, L itu dari induktor, C dari kapasitor. Simbolnya secara fisika gitu ya. Jadi kalau R pakai begini, L pakai kayak seperti pegas tadi, C bentuknya gitu. Ini sudah umum sih di fisika ya. Jadi kalau saya tahu tegangannya adalah maka E itu adalah penjumlahan VL, VR, dan VC. Saya tahu VL dari hukum VL tadi pakai hukum induktor ya, itu. Kemudian VR saya dapat IR dari hukum resistor, yang Q per C saya dapat dari hukum kapasitor. Disederhanakan, saya bisa dapat dalam I gitu ya. Oh, ternyata muncul I, di mana-mana ada I-nya. Kemudian ini turunan pertama, ini integral. Coba sih saya turunkan sekali lagi ruas kiri dan ruas kanan terhadap T. Maka saya dapat L sebagai turunan kedua dari L dikalikan turunan kedua dari I, ditambah R dikalikan turunan pertama dari I, ditambah 1 per C dikalikan I. Kan integral diturunkan jadi dirinya sendiri gitu ya. Jangan lupa yang ET juga diturunkan terhadap T. Ini ada D-nya ini. D saya kok jelek sekali ya. Nah, saya punya arus sinusoidalnya sin omega T. Biasanya kalau arusnya arus AC, kita punya E0-nya sin omega T ya, berupa sinusoidal. Nah, ini bentuknya adalah PDB order 2 koefisien konstan non homogen. Kalian bisa cari ya solusinya. Jadi ke bawah ini sebetulnya hanya menyelesaikan menggunakan metode yang sudah kita pelajari sebelumnya, gitu ya, IH dan IP. Nah, ini dapat solusi homogennya, kemudian saya juga dapat solusi partikularnya. Ya, gitu. Ini contoh soalnya. Ya, jadi saya rasa kalau sudah tahu metode dari menyelesaikan PDB order 2 yang homogen dan non homogen sebelumnya, koefisien konstan, itu kita bisa tahu lah bagaimana maunya ya di sirkuit elektrik dan juga sistem pegas ini. Nah, jadi tugasnya apa? Tugasnya adalah merangkum materi ini ya, merangkum materi ini sehingga nanti kalau sudah dirangkum, hasil rangkumannya, tulis tangan ya rangkumannya, ditulis tangan, kemudian di-scan dan di-upload di e-learning yang sudah disediakan. Latihan soalnya tadi jadi dikerjakan apa enggak Bu? Nggak usah deh. Jadi rangkum aja biar kalian tahu maksud yang saya jelaskan di setiap contoh soalnya ya, bukan contoh soal sih. Di setiap fenomena yang kita coba selesaikan dengan menggunakan metode yang sudah kita tahu sebelumnya. Gitu ya. Oke, semoga tidak bosan dengan video pembelajarannya.
Dan ini saya rasa video pembelajaran itu lebih efektif ya, apalagi kondisinya Ramadan begini. Kalian bisa simak kapanpun kalian mau, apalagi jam kuliah kita kan juga jam kuliah pagi gitu ya. Mungkin ada yang tadarus di malam hari, sehingga pagi hari setelah sahur, setelah sholat subuh, istirahat, lebih memilih untuk istirahat agar bisa beribadah di malam hari dengan lebih maksimal. Lewat video pembelajaran itu saya rasa akan jauh lebih efektif daripada kita memaksakan Zoom dan hanya saya yang ngomong dan saya nggak tahu kalian mendengarkan atau tidak gitu ya. Oke, kalau begitu saya bisa akhiri untuk materi pembelajaran PDB untuk pekan ini. Selamat menjalankan ibadah puasa dan tetap semangat ya, dan tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Saya akhiri untuk kuliahnya, untuk materi pembelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.